Menikahi Janda Ting-Ting. S2. Bab 152. Vika. Rusdi menarik sang adik dan langsung menggendongnya keluar rumah. Dibawa masuk ke dalam mobil dan diikuti dua orang kerabatnya yang akan ikut ke rumah sakit. Kabar tentang keluarga Rusdi ini akhirnya sampai di telinga Chelsea dan Arman, dan saat ada kesempatan, mereka kembali ke Jakarta, meninggalkan Buzel dan Altaf bersama Rania di puncak untuk beberapa jam ke depan. Pasangan suami istri itu berjalan cepat menyusuri lorong rumah sakit dan tak lama dapat melihat Rusdi yang sedang duduk bersama seorang lainnya di depan ruang ICU. "Mas, itu Rusdi." "Iya, ayo ke sana." Arman menggenggam tangan Chelsea agar berjalan lebih cepat. Ia cukup khawatir saat melihat kemeja putih yang dikenakan Rusdi dipenuhi dengan bercak D*. "Rusdi." Suara yang langsung dapat dikenali membuat Rusdi langsung berdiri dan menoleh dengan ekspresi tak percaya saat melihat ternyata yang datang adalah Arman dan Chelsea. "Siapa yang ngasih tahu?" tanyanya saat Pasutri itu berhenti di hadapannya. "Aku dan Rizal yang ngasih tahu," sahut Waldan dari belakang. "Di saat seperti ini jangan sendiri, kasih tahu kami semua yang sudah seperti keluargamu." "Waldan benar," Arman kembali mendengus kesal. "Katakan, apa ibumu sudah sakit saat aku telpon kemarin sore?" "Itu." Rusdi mengepal-ngepalkan kedua tangannya, gugup dan takut. "Saya hanya Mi." "Jawab, Mas." Spontan Chelsea memegang lengan suaminya. Sementara Rusdi langsung menunduk, lemas dan benar-benar lelah dengan hidupnya sendiri. "Saya gagal, dan gagal mempertahankan wanita yang saya cintai, gagal menjadi kakak dan gagal sebagai anak 4 laki-laki satu-satunya." Arman mengulurkan tangan untuk menepuk-nepuk punggung Rusdi. Di situasi ini ia bisa memahami kegagalan itu. Apalagi sebagai seorang anak 4 laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Ya, Rusdi gagal menjadi seorang kakak karena Rafika kehilangan kesucian sebelum pernikahan. Merasa gagal menjadi anak 4 karena tak dapat mewujudkan keinginan ibunya saat sehat. Terakhir ia gagal menepati janji untuk menikahi sang kekasih meski sekarang hatinya telah ikhlas melepaskan. Saat suaminya sibuk menenangkan Rusdi, Chelsea mendekati Waldan dan Rizal di depan pintu ICU. "Gimana gak keadaan Vika, Mas?" "Kritis. Dia kehilangan banyak D*, karena saya garis bawah tan di tangan hingga mempengaruhi kinerja jantung dan pembuluh otak." 18. "Dari tadi beberapa kali kejang," sambung Rizal. "Kondisi vitalnya benar-benar buruk." "Astagfirullah." Perhatian Chelsea beralih menatap pintu kaca buram. Menyentuh pintu yang terasa begitu dingin saat tertaut dengan telapak tangannya. "Aku jadi ingat nada dulu, Mas." Waldan menyunggingkan senyumannya. Menunduk sebentar lalu kembali menatap ke depan. Memperhatikan Chelsea yang terlihat begitu sendu. Rasanya, ia ingin menyampaikan bahwa ia dan Nada sudah bercerai secara hukum dan hak asuh Aiza berhasil direbutnya. Tapi, situasi ini tidak tepat dan juga ia tak ingin membahas masalahnya di depan orang yang pernah ia sakiti. Sesekali, Waldan masih menyesali beberapa hal, tapi lebih banyak bersyukur karena Chelsea jatuh ke tangan pria yang sangat bijak dan tak pernah tertangguh dengan masa lalu Chelsea sebagai jandanya. Semua orang di depan ruangan itu kembali fokus kepada Rusdi. Mengobrol dan bercerita tentang kejadian yang akhir-akhir ini, sampai tak sadar jika dari kejauhan Sofia sedang memperhatikan. Maju mundur untuk mendekat dan akhirnya memilih bersembunyi di balik tembok. Kedua maniknya berkaca saat menyaksikan kehancuran Rusdi yang tak lagi bisa ia temani. "Kamu harus kuat dan menemukan kebahagiaan, Rus," gumamnya sembari terus memandangi Rusdi dari kejauhan. Berbalik dan segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Setidaknya, ia sudah melihat jika mantan kekasihnya itu tidak sendiri, tapi ditemani rekan dan keluarga.
Hari ini, acara serah terima jabatan berlangsung hikmat, dilaksanakan di Malpenolres dan dipimpin langsung oleh pejabat tinggi yang bertugas. Di antara barisan itu, Arman kembali berdiri dengan gagah. Mengenakan seragam coklat yang sudah lama tak melekat padanya. Sementara Chelsea berbaris di belakang sana, bersama para bayangkari dengan seragam pinknya. Seorang pembawa acara yang bertugas hari ini mendekatkan mulut pada mic. Pengambilan sumpah jabatan. Penjabat yang akan diambil sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Setelah cukup lama, Arman kembali merasakan gejolak itu lagi. Merasakan hati dan jiwanya terkunci pada satu tujuan, yaitu menjadi pemimpin yang bisa menjadi tauladan bagi para juniornya. Tanpa Chelsea sadari, air matanya kembali berjatuhan, saat melihat suaminya naik lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Setelah selama 8 tahun ini, mereka berjuang bersama di Kesatuan Reskrim. 2 jam pasca acara selesai, Arman yang tak ingin membuang waktu langsung menyelenggarakan rapat terbatas tingkat resor. Hal ini bertujuan untuk mengubah struktur kesatuan ke aturan baru, sesuai visi dan misinya di awal kepemimpinan. Sudah kumpul semuanya. AKP Rusdiansyah, izin telat Pak. Dia ikut main garis bawah teri peninjauan ke. Saya tahu, sahutnya memotong ucapan itu. Melipat kedua tangan ke atas meja dan menatap satu persatu kepala kesatuan di hadapannya. Di rapat ini, saya akan mengubah struktur jabatan semua kesatuan yang ada di bawah kepemimpinan saya. Beberapa anggota aktif akan dimutasi dan ada yang akan naik pangkat, lanjutnya. Saya akan membawa beberapa rekanan baru yang berpotensi untuk bergabung di wilayah resor kita. Semua orang saling menatap dengan bingung. Sepertinya ini dampak dari kasus Sunarto beberapa bulan lalu, hingga akhir Arman mengambil tindakan tegas setelah mendapatkan wewenang. 19. Saya mulai dari Satuan Reskrim, lanjut Arman sambil membuka map di atas meja. Ibtu Rizal akan naik menjadi Kabak Ops, dan posisinya sebagai Kanit Pidum di Reskrim akan digantikan oleh orang baru yang sudah saya tentukan. Kalau boleh tahu, siapa yang akan menggantikan Rizal, Pak? Tanya seorang anggota yang hari ini menggantikan Rusdi. Ada, seorang Ibda pilihan. Arman tersenyum kecil lalu kembali fokus pada berkas di atas meja. Berikutnya, untuk 20. Untuk Satuan Satel 4 Entas, ada beberapa perubahan juga, karena saya mendapatkan laporan tentang pungutan liar yang merugikan masyarakat. Arman kembali menyebutkan setiap nama yang ada di dalam dokumen yang sudah ia siapkan dan ajukan ke atas, beberapa bulan ini sembari menikmati liburan keluarga. Setiap keputusan yang ia ambil bersifat mutlak dan hal tersebut merupakan kabar buruk untuk para anggota yang selama ini sering lalai dalam tugas, ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sepele. Meski begitu, tak sedikit pula yang bersorak-sorai karena akhirnya bisa naik jabatan ataupun naik pangkat di awal kepemimpinan Arman. Kabar tersebut pun langsung menyebar ke seantero wilayah. Salah satunya di Kesatuan Reskrim, Rizal tak henti-hentinya melompat kegirangan karena akan bekerja lebih dekat dengan Arman mulai bulan depan. Saat menerima kabar dan surat resmi, Rizal melompat kegirangan sampai naik ke atas meja, padahal tadinya ia ingin pulang karena waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Namun, suara tawanya perlahan redup saat mengingat sesuatu. Cepat-cepat ia turun, kembali berhadapan dengan rekannya. Tapi, kalau boleh tahu, siapa yang akan menggantikan aku jadi Kanit? Ada, lah kembali menyesap kopi di gelasnya. Pak Arman belum ngasih tahu identitasnya secara detail sih. Toh nantinya banyak tahapan seleksi yang harus dijalani. Kamu juga, kan? Iya sih. Lutut Rizal mendadak lemas. Kepalaku langsung mumet. Tapi kira-kira yang gantiin aku laki-laki atau perempuan ya? Nanti bisa aku sesuaikan sama jadwal yang sudah aku susun. Katanya sih, ia mendekatkan wajahnya ke telinga Rizal. Perempuan.
Kembali mundur bersandar di kursi. Tapi yang gak tahu masih lajang atau enggak. Bisa jadi ibu-ibu. Hahaha. Rizal ikut terkekeh saat membayangkan yang diucapkan temannya. Padahal, jauh dari semua yang mereka ekspektasikan, wanita yang pilih Arman bukanlah orang sembarangan. Melainkan mempunyai kemampuan khusus dan sudah berpengalaman di satuan reserse. Ia biasa dipanggil sebagai kupu-kupu malam kesatuan. Bukan karena mempunyai sifatnya yang buruk, tapi dia ahli dalam penyamaran. Garis wajah sempurna, rambut panjang hasil extension, tubuh sintal yang menawan, bibir ranum merah muda nan manis ala gadis-gadis Sunda, sudah cukup untuk memikat semua mata yang melihatnya. Ia meniup permen karet di mulutnya, hingga mengembang dan menghasilkan gelembung udara berwarna merah muda. Melirik ke arah target yang sedang nikmati koktail bersama seorang wanita. Hentakan musik dari disc joki membuatnya kembali melompat, menari menikmati suasana. Mini dress berwarna merah maron yang ia kenakan sepadan dengan mantel bulu berwarna putih yang menutupi area lengan. Ketika targetnya melakukan pergerakan, ia kembali mengaktifkan alat komunikasi yang terpasang di telinga. Arah jam 2, pantau, dia naik ke lantai 2. Aku tunggu di bawah. Selesai memberikan informasi kepada rekannya, ia memilih menyingkir dari kerumunan orang. Berjalan malas lalu melempar dirinya duduk di sofa. Bersandar hingga mendogak melihat lampu kelap-kelip di atas sana. Di saat bersamaan, rombongan pria berjas masuk ke salah satu ruangan VVIP tempat hiburan malam itu. Dikawal petugas keamanan dan beberapa wanita malam yang ditugaskan untuk melayani malam ini. Rusdi, santai saja. Kita singgah cuci mata sebentar, ayo duduklah. Pria berkepala pelontos itu menarik Rusdi agar ikut duduk bersamanya. 4 su. Gumam Rusdi pelan. Ia tidak menyangka para peja garis bawah bed beristri itu malah mengajaknya untuk ke klub malam di tengah perjalanan dinas. Ia sangat tahu, jika karaoke hanyalah alibi orang-orang itu untuk bermain. 21. Dengan wanita. Sebenarnya, tempat seperti ini, bukanlah sesuatu yang baru untuk Rusdi, karena ia sering menjalankan tugas sebagai Rusdiana. Namun, entah mengapa sejak putus dengan Sofia ia sudah tidak memiliki gaya garis bawah apapun. Bahkan untuk sekedar menikmati hidup. Kepala yang sudah pening, bertambah berat saat seorang wanita mendatanginya. Berusaha menggoda dan mengajaknya untuk bernyanyi. Pas saya keluar, nyebat bentar, pinta Rusdi saat menoleh kepada seorang pria di sampingnya. Oh iya silakan. Have fun ya. 2 jam lagi kita berangkat. Siap. Ia segera meninggalkan posisi duduknya. Berjalan santai sambil membakar sebatang rok garis bawah kok. Sesampainya di luar, pandangannya menagarah langsung ke panggung disc joki. Menghembuskan asap putih pekat ke udara. Bertepatan saat ia menyadarkan punggung pada tembok, pandangannya tiba-tiba saja menangkap sosok yang tidak asing. Kelopak matanya mulai menyipit, memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Bukan sekedar memastikan wajahnya saja, tapi tanpa ia sadari kedua matanya fokus pada setiap area tertentu. Rusdi tetap bertahan di sana, selama beberapa menit sampai aktivitas merokoknya selesai. Setelahnya, ia memutuskan melangkah membelah kerumunan orang hanya untuk menghampiri wanita yang beberapa waktu lalu hampir menem garis bawah baknya. Ya, siapa lagi kalau bukan Alina Zanita? Wanita cantik itu kembali berdiri, mencuri pandang ke arah targetnya sambil menikmati segelas koktail non-alkohol. Open boya. Suara pria di sampingnya membuat raut wajah Alin berubah kesal. Rese banget. Lengkungan senyumnya kembali menghiasi wajah, menoleh dan detik berikutnya senyum itu surut lagi. Kau, lagi. Rusdi berdecak lalu bergeser mendekat dan mendekatkan mulutnya di depan telinga Alin. Lagi ngejar siapa? Buronan atau sugar daddy? Dich.
Sudut bibir Alin menungkik tajam. Menoleh menatap Rusdi sambil membelalakkan mata. Yang pasti bukan ngejar mas-mas Jawa Sableng. Bisa-bisanya ketemu lagi, lanjut Alin, sambil bersedekap dada di depan Rusdi. Ini wilayah tugas saya. Jadi jangan mikir macam-macam. Tolong, jangan ganggu, ini tugas yang sangat penting. Tanpa banyak bicara, Rusdi mengangguk. Santai bos, aku cuma penasaran aja. Ini juga mau pergi. Sebelah kakinya bergerak mundur, hendak beranjak. Tadinya Alin santai saja. Tapi saat melihat gerombolan target berjalan ke arahnya, ia mulai panik. Spontan tangannya bergerak, menarik kedua sisi bahu Rusdi, ditarik hingga tuh garis bawah buh mereka saling menempel satu sama lain. Hei apa-apaan? Set, ia semakin mengeratkan pelukannya. Sebentar aja. Jangan bergerak. Kalau misi ini gagal, rekomendasi saya akan dibatalkan. Rusdi yang sempat menegang, akhirnya mencoba untuk santai dan membiarkan Alin berlaku sesukanya. Kamu direkomendasikan naik jabatan. Tanyanya berbisik. Jadi Kanit. Masih di wilayah ini. Tidak tahu, belum ada informasi lanjutan. Alin menyembunyikan wajahnya di dada bidang Rusdi saat target ini berjalan melewatinya. 22. Aroma segar dan lembut dari rambut wanita itu membuat sesuatu dalam diri Rusdi bereaksi. Seperti luapan panas pada aspal yang baru saja terguyur hujan. Denyut kecil dalam sanubarinya terasa samar, tapi ia kembali meyakinkan diri bahwa ini hanyalah sebuah reaksi alamiah layaknya seorang pria biasa. Pelukan itu Alin lepaskan. Menegapkan kepala menatap Rusdi. Terima kasih untuk bantuannya, Mas Jawa. Ini saya kasih hadiah. La meletakkan sesuatu di telapak tangan Rusdi lalu beranjak pergi. Pandangan Rusdi terus mengikuti sampai wanita itu tak terlihat lagi. Tangannya yang sedang memegang hadiah dari Alin, terangkat ke depan dada, dan saat dibuka. Oh alah Ian. Cok. Umpatannya terdengar pelan saat melihat permen karet bekas di telapak tangannya. Dasar perempuan jadi-jadian. Niat mau ngerjain malah dikerjain balik. Untuk kedua kalinya pertemuan itu menimbulkan kesan yang tak terlupakan. Hingga cerita itu ia bawa pulang untuk diperdengarkan kepada orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah Chelsea. Pagi ini, saat kembali bertugas, Rusdi tak sengaja bertemu istri atasannya itu di depan. Mereka berjalan beriringan menuju kantor Mapolres. Hariku kemarin udah sial banget, tapi tambah sial lagi ketemu perempuan itu. Chelsea tertawa sambil mendengarkan. Berarti udah 2 kali ketemu ya, Rus. Kalau sampai ketemu sampai 3 kali, itu tandanya ada ikatan. Ikatan opo? Ikatan takdir, mungkin. Rusdi kembali berdecak mendengar ucapan Chelsea. Namun, saat hendak menanggapi, tiba-tiba ponselnya bergetar tanda pesan masuk. Alhamdulillah, ucapnya saat membaca pesan tersebut. Kenapa, Rus? Ini, budeku ngabarin, katanya Rafika udah sadar. Ia kembali memasukkan ponselnya ke saku. Syukurlah. Terus, tuntutan suaminya gimana? Ini mau diskusi sama Pak Arman. Ya wes, ayo ke dalam. Chelsea berjalan lebih dulu, diikuti Rusdi di sebelahnya. Sementara di rumah sakit, Rafika beberapa kali membuka dan menutup mata. Saat melihat bahwa di hadapannya semua nyata, ia kembali menangis histeris. Kenapa aku masih hidup? Aku mau mati aja bude. Aku nggak mau hidup seperti ini. Mas Rus di mana? Ia menoleh kanan kiri. Mas harus bantuin aku bayar utang ke Mas Henry. Telat, ucap bude dengan ekspresi sendu. Henry sudah bawa kasus ini ke pengadilan. Katanya kamu menghina orang tuanya di sosmed, jadi dia dendam dan tidak mau jalur damai. Apa? Rafika mencoba untuk bangkit, tapi kondisi yang tidak memungkinkan membuatnya tak berdaya.
Aku nggak mau masuk penjara Bude. Kenapa aku nggak garis bawah Ti aja? Istighfar, Vika. Kamu yang sabar. Dua orang kerabat Rusdi berusaha menenangkan Rafika. Niatnya untuk mengakhiri hidup tak diacc oleh malaikat maut, seolah menginginkannya agar meneruskan hidup dan mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang pernah ia lakukan. 23. Sebagai kakak pun, Rusdi tak tinggal diam. Ia berusaha meminta solusi kepada Arman. Di ruangan kerja Mapolres mereka bicara, Chelsea juga ada di sana, mendengarkan semua cerita Rusdi. Jika kamu bicara keadilan, adikmu tidak bisa bebas dari jerat hukum, ungkap Arman. Paling, masa hukumannya saja yang berkurang. Bagaimana? Apa kamu punya niat untuk mengambil tindakan yang menyalahi aturan, demi adikmu? Saya punya cukup banyak tabungan, 1 atau 2 miliar bukan masalah, tapi saya tidak akan membeli hukum meski itu untuk adik saya sendiri, ucap Rusdi dengan mata berkaca. Menunduk dan kembali mengusap wajahnya dengan kasar. Tak lama, Rania datang membawa banyak makanan buatan Bu Nur. Ia sedikit bingung, ketika masuk ekspresi semua orang di ruangan itu sangat serius. Ada apa, Kak? Tanyanya saat duduk di sebelah Chelsea. Itu, Rusdi lagi pusing mikirin adiknya, jawab Chelsea berbisik lalu melihat rantang di atas meja. Kamu bawa apa? Makanan kesukaan Bang Arman dan kakak, ucap Rania lalu beralih memperhatikan Rusdi. Sama seperti yang lain, ia juga merindukan keceriaan yang sudah lama hilang dari Rusdi. Mas Rus. Ujung jari telunjuk Rania menul Noel lengan Rusdi. Makan nggak? Aku bawa banyak loh, abis ini kita semua ziarah ke makam oma dan ayah. Enggak, Dek. Mas kenyang. Rusdi menyadarkan punggungnya pada sofa. Menghembus napas berkali setiap kali rasa lelah itu timbul. Sebagai kakak, ia terus berusaha untuk memperbaiki kegagalannya. Tapi kesalahan Rafika terlalu berat untuk dilindungi, ia juga pantang berbuat curang dan mempermainkan keadilan yang ia junjung tinggi sejak dulu. Peran seorang kakak memang sangat penting. Sama seperti Rusdi, Alin juga seorang kakak tunggal, bedanya ia sudah yatim piatu dan sejak kecil tinggal bersama paman dan bibinya. Sejak malam tadi, Alin menangis karena mendapati fakta bahwa dirinya akan dimutasi keluar daerah. Matanya bengkak karena merasa tidak siap meninggalkan adik semata wayangnya. Alih-alih ditenangkan, bibinya malah mengoceh sejak pagi. Mengatainya dengan kasar bahkan tak segan menjitak kepalanya. Kamu harusnya bersyukur bisa naik jabatan meski jauh di Jakarta. Ucap wanita parubaya yang sejak tadi sibuk warawiri di depan meja kitchen set. Tunjangan kamu akan makin besar dan otomatis utang kamu kepada kami akan cepat lunas. Kepala Alin menunduk, memperhatikan piringnya yang masih kosong karena tak kunjung diberikan makanan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua gajinya habis untuk membayar hutang biaya hidupnya selama belasan tahun kepada bibinya. Ia tidak bisa mengabaikan hutang itu demi harga diri. Awas saja kalau kamu nolak. Diletakkannya sepiring nasi goreng putih tanpa lauk ataupun kerupuk. Di buku catatan, hutang kamu masih tersisa 500 juta. Kamu harus mengembalikan semuanya, setelah bibi capek-capek nyekolahin kamu dan ngurus adikmu. Paham nggak? Kepalanya mengangguk pelan, kembali duduk tegap seraya menyendokkan nasi goreng ke atas piring adiknya. Ayo makan yang banyak, ucapnya sambil menggerakkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat kepada sang adik. Teteh akan pulang sebulan sekali. Harus nurut dan jadi anak 4K baik, oke. Remaja laki-laki itu menatap Alin dengan ekspresi getir dan dengan menggunakan bahasa isyarat, ia seolah bertanya, apakah Alin baik-baik saja dan bisa menghadapi semuanya sendirian. Tentu Alin tak ingin menunjukkan kesedihan dan amarah di depan adiknya. Ia mengangguk lalu tersenyum kepada adiknya yang menderita disabilitas sejak lahir.
Teteh sayang Aa, ucapannya dengan bahasa isyarat. 24. Sebentar lagi acara penyambutan anggota baru dari semua kesatuan di kepolisian resor, ungkap Arman kepada istrinya. Kalau bisa, besok perintahkan salah satu anggota Bayangkari untuk koordinasi dan turut serta dalam acara itu. Yah, cuma acara kecil-kecilan, yang penting semua ngumpul aja. Tangannya mengusap P3 Ruth Chelsea yang semakin membesar. Kamu di rumah saja. Persiapan acara 7 bulanan loh. Meski diatur vendor, tapi kamu harus tetap jaga kesehatan. Aku bisa, insya Allah biar aku saja. Sebelum melanjutkan ucapannya, ia mengubah posisinya agar lebih nyaman. Tapi pagi ini, aku mau pergi ketemu Nada dulu, sama Sofia, boleh ya? Diantar supir. Enggak, Sofia yang nyetir. Kepala Arman menggeleng cepat. Kalau cuma berdua, aku nggak kasih. Biar diantar supir, karena sekarang wilayah ini lagi rawan penculikan dan perampokan. Tepat saat selesai dengan ucapannya, pandangan Arman tertuju kepada Sofia yang tiba-tiba muncul dari pintu pembatas ruangan. Sofi, kamu bawa mobil? Iya, bawa. Sofia mendaratkan bokong di sofa sambil menatap bingung ke arah pasangan suami istri itu. Kenapa? Kok Chelsea cemberut? Nggak boleh jalan berdua. Chelsea sambil melirik ke arah suaminya. Ada yang takut istrinya diambil karo Wong Leo. Pokoknya harus sama supir. Dikecupnya kening Chelsea lalu beranjak dari posisi duduk. Meraih jaket dan revolver di atas meja. Aku berangkat, kalau butuh apa-apa, langsung telepon saja. Iya, Mas. Sofi, tolong jagain. Abis dari toko Nada, langsung pulang, takutnya dia punya niatan ke pabrik atau ke kantor. Siap komandan. Sahutnya sambil memberi hormat, lalu setelahnya cekikikan. Selepas kepergian Arman dari ruangan itu, Sofia kembali menoleh kepada Chelsea. Mas Arman lagi sibuk banget ya. Ada perubahan besar-besaran di kesatuan, ungkapnya yang lagi-lagi mengubah posisi duduk. Banyak posisi yang diganti. Salah satunya Rizal, dia pindah dan naik jadi kabak. Oh ya, ekspresinya berubah sumringah. Alhamdulillah akhirnya Rizal dikasih posisi yang bagus sama Mas Arman. Tapi, siapa yang gantiin dia di reskrim? Kalau nggak salah, yang gantiin itu anggota reserse dari satuan kota lain. Namanya Ibda Alina, aku pernah ketemu sekali pas liburan ke puncak. Dia pernah terlibat operasi gabungan bareng Rusdi dan yang lain. Penjelasan Chelsea disimak dengan serius oleh Sofia. Hingga satu pertanyaan tiba-tiba menghantui pikirannya. Kalau Ibda itu gantiin Rizal sebagai Kanit Pidum, berarti dia bakalan nemenin Rusdi kemana-mana. Iya, namanya juga Kanit Pidana Umum, ucap Chelsea saat dengan santai sambil menikmati sisa buah apel potong di atas meja. Kamu kenapa, kok ekspresinya gitu? Nggak apa-apa. Sofia ikut meraih sepotong apel dan langsung dimasukkan ke mulut. Setauku, sesama anggota kesatuan, apalagi atasan dan bawahan dilarang melibatkan perasaan, kan? Kalau sampai terjadi, salah satunya harus keluar. Kedua mata Chelsea mengerjap bingung, lalu terkekeh kecil. Kamu kepikiran aja. Aku nggak sampai mikir ke situ sih, mungkin Ibda Alina udah nikah atau udah punya tunangan. Kalaupun kejadian, berarti takdir. 25. Ya enggak. Sofia hanya menanggapi dengan anggukan kepala dan kembali mengalihkan pembahasan. Membahas tentang Nada yang beberapa waktu belakangan ini tak ada kabar setelah pengadilan memutuskan bahwa hak asuh Aiza jatuh ke tangan Waldan.